Nah, sosiometri ini adalah suatu metode untuk mengumpulkan data tentang pola struktur hubungan antara individu dalam kelompok. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa kita melakukan sosiometri ini untuk tahu gimana sih posisi seseorang dalam kelompoknya gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat cara mengerjakannya gitu ya. Nah, fungsinya apa? Yang pertama untuk mengetahui situasi dan kondisi hubungan sosial seseorang. Saya nggak terlalu lama menjelaskan ini karena ini sudah dijelaskan oleh kelompok yang menyajikan di kelas masing-masing gitu ya. Jadi fungsinya, manfaatnya gitu ya, itu sudah dijelaskan oleh kelompok. Nah, yang perlu Anda tahu bahwa sosiometri itu menghasilkan yang namanya sosiogram. Jadi apa itu sosiogram? Sosiogram itu adalah sebuah gambaran hasil dari sosiometri yang kita lakukan, gitu ya. Jadi sosiometri itu adalah kegiatannya, kemudian hasilnya berupa sosiogram. Sosiogram itu ada 3 ya. Oke, ada lingkaran, ada lajur, dan ada bebas. Kalau Anda sudah punya buku pemahaman individu yang kemarin saya suruh punya, maka di sana sudah ada contoh-contoh bagaimana lingkaran, bagaimana lajur, dan bagaimana teknik yang bebas, gitu ya. Nah, tujuan dari sosiogram ini adalah untuk melihat hasilnya gitu ya. Oke, jadi itu tentang oke. Nah, dalam membuat sebuah sosiometri, kita langkah pertama adalah kita nanti punya yang namanya tabel tabulasi. Ini adalah salah satu contoh tabel tabulasi gitu ya. Melihatnya memang sedikit pusing ya gitu ya. Tapi Anda harus bisa nanti mengkategorikan ini gitu ya, mengisinya seperti apa gitu. Jadi silakan diperhatikan. Kita buat tabel ini setelah kita membagikan angket atau kita membagikan pertanyaan untuk sosiometri itu. Nah, sosiometri itu dibagi menjadi beberapa pertanyaan boleh, 1 atau 2 pertanyaan juga boleh. Apa pertanyaannya? Misalnya yang pertama kita menanyakan, siapa teman yang Anda senangi dalam belajar? Pertanyaan kedua adalah siapa teman yang Anda senangi dalam bermain. Yang ketiga mungkin teman yang kurang Anda senangi dalam belajar atau dalam bermain gitu ya. Jadi pertanyaannya boleh macam-macam. Berarti satu pertanyaan Anda harus membuat satu buah tabel ini gitu ya. Membuat satu buah tabel sosiometri ini, tabel tabulasi ini gitu ya. Jadi ini satu untuk satu pilihan pertanyaan gitu ya. Nah, kalau sudah dibaca bukunya di sana bisa jawabannya lebih dari satu. Misal gitu ya, saya membuat pertanyaan adalah siapa teman yang Anda senangi di kelas ini? Sebutkan 3. Berarti ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Misalnya Rizky, nomor 1, nomor 2 Rusdiah, nomor 3 Feni. Itu 3 teman yang saya senangi dalam belajar. Maka poin untuk Rizky adalah 3, Rusdiah 2, dan Feni 1. Itu yang akan Anda salin ke sini nanti. Gitu ya. Gitu. Itu cara mengisi tabel tabulasi gitu ya. Nah, jadi ini nama anaknya, nih nama pemilih ya. Misalnya si AS. AS ini memilih siapa dia? Kita cari ke sini. Dia memilih TI. Oke, gitu ya. Kemudian AZ. AZ ini memilih siapa? Dia memilih WF. Nah, di mana kita tahu ini semua? Ini semua ada jawaban di kertas si anak yang kita bagikan tadi sosiometrinya gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Paham nggak? Kalau ragu, segera bertanya. Kalau nggak, saya lanjutkan gitu. Silakan. Siapa yang mau bertanya dulu? Sampai di sini paham nggak gitu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya sebutkan? Izin bertanya, Bu. Saya Rosdia Mereka, NPM Oke, 66. silakan. Nah, jadi fungsi sosiometri ini kayak mengumpulkan data hasil pertanyaan kayak gitu, Bu. Kayak misalkan Aum kemarin itu tuh kayak fungsinya itu kayak memperhitungkan hasil kerja kita ya, Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih. Sebenarnya sosiometri ini hanya untuk mengukur, jadi ini ya perbedaan sosiometri dengan alat lainnya. Sosiometri ini hanya mengukur bagaimana hubungan sosial seseorang di dalam kelompok sosialnya.
Jadi kalau kita di sekolah tentu kita ingin mengukur bagaimana hubungan si Dita gitu ya di antara kelompok kelas. Dita kelas A, kelas B? Kelas Kelas A. A, Bu. Nah, Ya. jadi kita ingin mengukur gimana sih si Dita di antara teman-temannya. Nah, gitu. Itu kita ukur lewat sosiometri gitu ya. Jadi perbedaannya sama yang lain itu ini khusus untuk mengukur hubungan sosial seseorang di dalam kelompoknya gitu ya. Jadi itu gitu. Itu adalah inti dari sosiometri gitu. Ada lagi? Jadi dia nggak bisa mengukur yang lain ya, dia hanya mengukur bagaimana hubungan sosial seseorang di dalam kelompoknya tersebut gitu ya. Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Vika. Iya, Bu. Berarti yang di tabel itu kan ada angka-angka itu, Bu. Nah, itu tuh nilai dari penilaian anak yang kita kasih sosiometri itu ya, Bu? Ya, kan saya udah bilang tadi ya. Jadi dikasih soal gitu ya kan, dikasih pertanyaan. Misalnya saya nanya di kelas 3A gitu ya. Saya nanya di kelas 3A. Silakan semua Anda tuliskan satu nama teman yang paling kamu suka di kelas ini gitu ya. Maka semua nulis. Misalnya Vika nulis saya suka sama Indah. Dita nulis saya suka sama Aulia gitu ya. Kemudian Indah Sonia tulis saya suka sama siapa lagi nih? Sama Rahma gitu ya. Nah, itu hasilnya itu yang kita masukkan ke tabel ini gitu ya. Jadi misalnya tadi nih, si AS ini pas kita suruh ngisi yang pertanyaan tadi, dia ngisi bahwa dia menyukai nomor 33 gitu ya. Nomor 33, namanya TI gitu ya. Kemudian kita ambil lagi, misalnya si RF. RF ini memilih orang namanya AZ gitu ya. Kenapa kita pakai ini karena sifatnya rahasia gitu ya. Jadi ini tidak boleh diketahui orang lain. Jadi semua data yang bersifat yang kita lakukan dari mulai kemarin itu semuanya rahasia, tidak boleh ada yang tahu hasilnya gitu ya. Jadi makanya kita kasih kode nih. Walaupun kalau di sekolah kan bisa ketahuan ya kalau pakai kode gini, makanya kita cari kode lain. Tapi ini kalau Anda kan Anda tidak tahu nih siapa gitu ya. Jadi boleh kayak gini ya. SP gitu ya. Nah, gitu. Sampai di sini dulu, ada yang masih ingin bertanya, boleh? Ngerti? Kita lanjutkan? Kita lanjutkan Bu. ya? Oke. Tunggu, Bu. Oke, silakan. Bu. Ilmon. Tadi kan, misalkan yang di kelas itu yang dia sukai temannya itu ada 3. Nah, di 3 tadi kan kata Ibu, tadi kan orang pertama tuh ditulis 1. Orang kedua ditulis 2, dan orang ketiga ditulis 1. Yeah. Itu setiap pertanyaan itu pasti jawabannya selalu kalau lebih dari 3 itu balik ke 1 lagi. Iya. Jadi urutan pasti kita anggap gitu ya. Kita anggap bahwa yang pertama dia tulis adalah yang paling dia senangi gitu ya. Maka kita kasih dia poin 3. Kita cobakan di ini aja ya, di Excel aja ya. Biar langsung paham gitu ya. Oke, sosiometri. Oke, kelihatan Excel saya? Kelihatan, Bu. Oke. Kita cobain ya. Kita tulis di sini nomor dulu ya. Kemudian nama yang dipilih ya. Kemudian di sini kita buat nama pemilih ya. Nama yang dipilih kita buat harus sama ya kiri kanannya. Misalnya kita pakainya Dita di sini ya. Kemudian di sini Hilmon. Di sini Vika.
Oke, di sini ada Aulia, ada Rosdia gitu ya. 2, 3, 4, 5. Nah, maka di sini juga kita buat nama yang sama gitu ya. Dita, Hilmon, Vika, Aulia, Rosdia. Kita buat judulnya teman yang disukai dalam belajar. Oke, sampai di sini ya, paham ya cara bikin tabelnya ya? Oke. Kita akan isi dulu. Nah, kita akan isi si Dita gitu ya. Dita ini kira-kira akan milih siapa gitu ya? Dita tidak mungkin milih Dita, maka yang bagian sini pasti tidak ada pemilihnya gitu ya. Oke. Sudah pasti ya, nggak mungkin dia memilih dirinya sendiri. Mungkin Dita, dalam kertas yang kita bagikan, dia menulis nama pertama adalah yang dia suka dalam belajar itu Vika. Maka 3 untuk Vika. Aulia nomor 2. Rosdia lah nomor 2. Nah, dia suka sama, memilih Hilmon suka dalam belajar. Oke. Lanjut gitu ya. Hilmon juga. Oh, Hilmon memilih Vika nomor 1 gitu ya. Begitu seterusnya gitu ya. Oke. Sampai di sini paham ya cara ngisinya ya? Jadi ini dari hasil kertas yang dia isi tadi. Oke. Maka di sini harus ada jumlah. Berapa ini jumlahnya? 4, 6, 8 ya? Iya. Kenapa kita nggak pakai auto zoom? Auto zoom aja. Oke. Jadi siapa yang paling disukai di kelas ini? Ada 3 orang ya. Oke, biar dia agak nampak perbedaan kita ganti ya. Oke. Masih sama ya. Oke, apa-apa. Yang penting ada 1 yang paling disukai. Maka di sini ada namanya si Dita. Dita ini paling tinggi poinnya. Berarti dia yang paling disukai di kelas ini, gitu ya. Ini baru di dalam tabel, gitu ya. Di dalam tabel ini begini, gitu ya. Nah, ini kalau 3 pemilih ya. Nah, kita sering kesulitan ketika 3 pemilih, gitu ya. Kadang-kadang, aduh, 3 ini jumlahnya susah. Karena nanti ketika Anda bikin sosiogramnya agak sedikit rumit, gitu ya. Nah, makanya kalau contoh yang saya tadi itu hanya 1 pemilih. Jadi cukup misalnya tidak ada pemilih lain. Jadi cuma 1 gitu ya. Oke. Kita hapus. Jadi dia cukup seperti ini tadi. Dia cuma 1 gitu ya. Oke. Jadi dia cukup 1. Jadi 1 orang memilih 1 gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih gampang ketimbang kita pakai yang tadi 3, 2, 1 tadi ya. Oke. Nah, ini jumlahnya sehingga kita akan buat nanti induk dari sosiogram kita adalah nama Aulia gitu ya. Oke. Sampai di sini paham dulu cara memasukkan ke dalam tabel, ini tabulasi namanya ya. Tabulasi. Sampai di sini paham ya cara memasukkannya? Atau ada pertanyaan lagi? Boleh? Oke. Kalau sudah paham, maka kita akan bikin yang namanya sosiogram. Gimana cara bikin sosiogram? Ada 3 cara tadi ya.
Apa yang pertama? Lingkaran, lajur, sama bebas ya. Oke. Ingat ada lingkaran, lajur, dan bebas gitu ya. Nah, kita buat dulu satu-satu gitu ya. Oke. Kita pakai Word aja ya. Nah, kita akan buat tabulasinya tadi setelah kita ambil, kita copy ke sini biar kita nampak ya. Nah, ini tabel kita tadi ya, biar sama-sama bisa kita lihat. Oke. Kita pakai yang bebas dulu, yang paling gampang ya. Namanya sosiogram tipe bebas gitu ya. Kita bikin judulnya di sini sosiogram. Oke. Sosiogram, maka kita boleh pakai lingkaran-lingkaran. Kita ada berapa siswa tadi? 5 ya. Kelihatan kan PPT saya yang saya gambar? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Sosiogram. Oke, sip. Kita buat 5 ya. Oke. Ada 5 ya. Satu lagi berarti. Kita kasih nama dulu. Yang paling tengah siapa paling banyak dipilih tadi? Kita. Bukannya kita. Siapa? Aulia. Aulia. Ya. Aulia ini jumlahnya 3 dia ya. Oke. Iya, Bu. Aulia 3. Maka di sini Aulia. Aulia. Nah, yang kedua kita kerjakan adalah siapa yang memilih Aulia? Coba dicari. Siapa yang milih Aulia pertama? Hilmon ya? Benar? Benar ya? Ya benar, Bu. Nah, oke, Hilmon. Kita tulis di sini Hilmon dulu. Hilmon memilih Aulia. Maka kita bikin panahnya ke sini. Oke. 1 ya. Arah panahnya jangan sampai salah nih. Ini saya sedikit bold gitu ya. Oke. Apa ya? Hilmon memilih Aulia. Itu 1 dulu, baru 1. Kemudian kita lihat lagi. Siapa lagi milih Aulia? Vika ya? Oke. Maka kita buat lagi di sini Vika. Vika memilih Aulia. Kita buat panahnya lagi. Oke. Oke. 1 lagi berarti. Tadi 3 yang milih Aulia. Siapa 1 lagi? Rosdia. Oke. Kita bikin panah 1 lagi, Rosdia. Oke. Sudah pas ya, jumlahnya 3 ya. 1, 2, 3. 3 orang memilih dia. Sesuai sama ini ya. 3. Oke. Nah, ada 2 lagi nih. Hilmon dan Vika. Gitu ya. Hilmon, siapa yang pilih Hilmon? Dita. Nama Dita belum ada di sini? Belum. Maka kita buat di sini nama Dita.
kita kasih panah. Panahnya kemana? Ke Ke Hilmon. Hilmon. Ke Hilmon. Good. Arah panahnya jangan lupa sampai salah. Ke Hilmon. Nah, Dita memilih Hilmon. Ada satu lagi tadi ya. Nah, siapa coba? Rosdia. Siapa? Rosdia. Rosdia 0. Ayo, yang mana? Aulia. Vika. Vika siapa yang memilih dia? Aulia. Aulia. Maka ini Vika, dia dipilih Aulia. Berarti panahnya kita ganti. Kita cari panah yang bolak-balik. Nah, ini dia. Berarti ini mereka saling memilih. Panahnya kita ganti. Oke. Nah, ini adalah cara bebas. Sampai sini paham? Paham. Paham? Paham, Bu. Ya, kan ini cuma Paham, Bu. 5 anak. Bayangkan nanti kalau Anda mengerjakan 40 anak ya. Ini baru 5 anak. Ingat. Jadi ini contoh cuma 5 orang nih ya. Oke. Masih gampang lah gitu ya kelihatannya gitu ya. Nanti kalau ketemu 40 anak, nah ini akan sedikit menguras energi Anda gitu ya. Oke, sampai sini paham ya cara yang apa namanya? Cara bebas. Ini sosiogram tipe bebas Bu, ya. boleh bertanya? Ya, boleh sayang, silakan. Misalnya kan yang Aulia. Aulia tuh kan dengan Pika tadi kan saling memilih. Iya. Gimana kalau itu lebih dari 2, Bu? Maksudnya? Panahnya diapakan, Bu? Misalnya. Kan bolak-balik panahnya. Misalnya kan Aulia, Pika saling memilih, jadi panahnya bolak-balik. Yes. Nah, jika itu jadi 2 sama 1, gimana, Bu? Maksudnya coba contohin, coba. Kan tadi Aulia, Pika. Nah, Pikanya jadi yang milihnya tuh 2, Bu. Misalnya Dita dengan Aulia yang memilih Vika. Jadi panahnya tuh itu tuh bolak-balik sama satunya beda ya, Bu? Beda. Kayak gini. Nih, Aulia ini kan sama Vika dia saling memilih ya. Tapi Aulia sama Hilmon kan tidak saling memilih. Ya kan? Yang bisa saling memilih itu cuma 1. Nggak mungkin lebih dari 1 ya. Karena kan tadi pilihannya cuma 1. Nah, kecuali tadi. Makanya Anda akan sedikit pusing ketika itu yang memilih lebih dari 1. Kayak yang saya kasih 3, 2, 1 tadi poin ya. Nah, itu akan sedikit lebih rumit. Tapi kalau 1-1, kita pakai yang 1-1 aja deh, biar gampang gitu ya. Ini hanya akan ada 1 panah ini, gitu ya. Tidak akan lebih, gitu ya. Jadi, tidak mungkin panahnya lebih dari 1, gitu ya. Nah, gitu. Paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan lagi boleh? Sambil saya siap-siap mau mengasih yang bagian diagram ya. Bentar. Rumit sekali, guys. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Kemudian tipe yang kedua itu namanya tipe sosiogram tipe lingkaran gitu ya. Nih tipenya. Bukunya udah punya belum? Kelihatan nggak sih? Hilang-hilang ya? Udah, Bu. Kalau sudah punya, boleh buka bukunya di halaman 115, itu udah ada contoh lingkaran gitu ya. Prinsipnya sebenarnya tidak jauh dari ini, cuman dia lebih rapi gitu ya. Kita cobain aja. Nah, kita bikin dulu, berarti ini sosiogram lingkaran ya.
Ini kali ya. Ibu, Yes? ingin Boleh? bertanya, Bu. Ya, silakan. Oh, yang nama saya Fadlan. Di sini kan, Bu, di buku ini ada perbedaan jenis kelaminnya. Jenis kelamin laki-laki itu lingkaran, kalau yang perempuan itu kotak. Ya. Jadi kita nanti membuat untuk sosiogramnya ini harus dibedakan begitu nggak, Bu? Kan kita kan membuatnya inisial nanti. Oke. Boleh dibedakan, boleh nggak? Mana gampangnya kalian saja ya. Gitu. Jadi kalau enaknya apa namanya? Pakai petak dan segitiga gitu ya. Boleh. Kalau mau yang gampang aja, boleh juga gitu ya. Jadi enaknya yang mana gitu ya. Nah, kemudian yang tipe lingkaran tadi ya. Saya kesulitan menggambar lingkaran. Gimana saya harus menggambar lingkaran ya? Jadi gini, kalau lingkaran tadi, jadi dia ada lingkaran beberapa gitu ya. Ini saya nggak bisa nggambarnya. Ada yang punya caranya? Jadi lingkaran, kemudian kita hitung sesuai dengan yang kita tadi juga, gitu ya. Oke, berarti ini di kecil ya. Di kecil. Oke. Nah, oke. Anggap lingkarannya bulat ya. Walaupun lonjong-lonjong gitu ya. Oke. Dimaafin ya. Saya kurang bisa menggambar-gambar ini. Oke. Oke. Tadi jadi gambarnya kurang lebih kayak gini. Kemudian yang paling luar ini kita kasih nomor. Kasih nomor lagi ya. PR banget gambar di sini ya. Enak itu di kelas gitu ya. 5, nggak ada yang 5 tadi ya, 3 ya. 3. Paling tinggi 3 tadi kan poinnya kan? Kemudian Iya, 1 ya. Oke. Berarti 1 di sini kira-kira ya. Yang 2 nggak ada ya. 2 di sini. Oke. 3, 2, 1, sini 0 ya. Oke. Urutannya gitu. Nah, kalau Anda lihat di bukunya kayak gini lah dia gambarin. Nah, jadi kita akan taruh kembali nama-nama yang tadi. Berarti ada berapa nama tadi? 5 ya? 5 ya. Nih, seperti pertanyaan Fadlan, namanya gimana Bu gitu ya? Boleh kotaknya gimana? Jadi boleh kalau misalnya Anda mau yang laki-laki petak gitu ya, yang perempuan segitiga itu juga boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Ilmon. Siapa satu lagi? Aulia. Rastia, Aulia. Tika. Oke. Kita kembali lagi ke tabulasi. Gitu ya. Di tabulasi ini tadi yang paling tinggi adalah Aulia. Maka Aulia berada di mana coba? Berada di ketiga, nomor 3. Kebalik ya. Satunya di ujung malah gitu ya. Ini 3 paling dalam. Gimana lagi biar bulatnya bagus ya. 2 di sini ya. Aduh. 2 di sini. 1 di sini.
0 di garis terluar ya. 0 berarti tidak ada yang memilih dia. Oke. Berarti si Vika ya? Vika tertinggi ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Vika ada di mana? Vika ada di dalam lingkaran yang ini ya. Lingkaran yang paling dalam. Ini lingkarannya harus lebih gede lagi ya? Aulia, Bu, yang paling tinggi. Aulia, Bu, paling tinggi. Aulia. Paling tinggi. Salah. Iya. Tinggi. Oke. Kita perbaiki. Kalau pakai komputer enaknya gitu. Kalau salah masih bisa enak memperbaikin ya. Kalau pakai pena, nah hapuslah kalian gitu ya. Oke, berarti Aulia kita keluarin lagi. Aulia berarti di dalam sini ya. Oke. Nomor 2 siapa? Bertiga tadi ya. Siapa aja yang dipilih? Vika sama Hilmon ya. Ya, Vika ada yang milih 1, Hilmon juga ada yang milih 1 ya. Berarti mereka ada di dalam lingkaran yang ini. Sini dia ya. Kalau Anda nanti lebih rapi lagi ya, saya kurang bisa rapi nih. Oke. Hilmon, keangkat terus dia. Hilmon berada di gerbang 1 ya. Vika juga ada di gerbang 1. Oke, prinsipnya mirip sih. Kemudian yang milih Rosdia, ada yang milih? Nggak ada? Nggak ada. Rosdia 0. Dita 0 juga? Ya. Oke. Dita 0, Rosdia 0. Maka mereka ada di bagian terakhir garisnya ya. Oke, di terluar. Nah, sama kita kasih panah-panah lagi gitu ya. Yang milih Aulia siapa aja? Hilmon ya. Oke. Kemudian siapa lagi yang milih dia? Vika ya. Vika bolak-balik. Vika bolak-balik tadi ya. Oke, berarti kita ganti panahnya. Kemudian satu lagi yang milih dia siapa? Rosdia ya? Iya. Rosdia. Maka Rosdia panahnya juga ke sini. Oke. Hilmon tadi? Hilmon. Yang Dita milih siapa dia? Dita milih siapa tadi? Hilmon, Bu. Ya? Hilmon kalau nggak salah. Kita buat berarti Dita memilih Hilmon. Nah, itu dia. Kalau yang sifatnya lingkaran, jadi dia lebih sedikit sebenarnya lebih rapi dia gitu ya, karena jelas berapa jumlahnya nampak di sini 3, 2, 1, 0-nya gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Bisa dimengerti ya? Ini karena 5 anak ya. Sekali lagi, jangan nanti, gampang ya gitu ya. Walaupun nggak susah juga sih. Cuma karena ini baru 5 anak. 5 anak. Iya. Nanti kita coba kalau 40 anak gimana gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah sosiogram tipe lajur ya. Lajur ya. Lajur dia ya. Nah, kalau ini kita bikin, sebenarnya gampangnya kalau saya pakai tabel aja ya. Berapa anak tadi? 5 ya? 2, 3, 4. 5, Bu. Oke. Kita pakai yang polos aja. Nah, kita akan buat lajur. Dia lajur katanya kan. Nah, kita kasih nomor di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kurang ya 1 ya? Ya, tapi 3 paling tinggi tadi ya. Gak apa-apa, jadi 3 aja cukup. Maka di 3 kita copy paste ini aja ya. Daripada buat lagi. Copy.
Nah, di nomor 3. 3 tadi Vika ya. Kok di mana sih? Aulia, Bu. Aulia, Bu. Saya salah mulu ya. Aulia. Oke, berarti Aulia di sini ya. 3. Nah, Ya. Nomor 3. siapa lagi? Hilmon di? Hilmon di 1. 1. Nomor 1. Kemudian? Vika di 1. Vika di 1. Kemudian? Dita 0, Rosdia 0. Dita 0, Rosdia 0. Oke. Panahnya kayak tadi lagi gitu ya. Anda tinggal panah-panahin lagi gitu ya. Ini Dita ke Hilmon gitu ya. Si panahnya. Dita ke Hilmon. Kemudian apa lagi? Vika ke? Vika bolak-balik. Vika ke Aulia bolak-balik. Aulia bolak-balik. Oke, yang nanti dulu berarti Hilmon ke? Hilmon ke Aulia. Ya. Rosdia? Rosdia kemana dia? Rosdia ke Aulia? Aulia. Iya ke Aulia. Vika ke Dita bolak-balik. Balik Aulia. Oke, Aulia sudah bolak-balik. Sudah ya? Nah, Sudah. Nah, inilah sosiogram yang tipe ketiga, namanya tipe lajur. Oke, gampang kan? Gampang ya? Gampang, Bu. Gampang banget lah ini. Gitu ya. Karena 5. Karena 5. Ya. Kalau 40 gampang. Gampang banget gitu ya kalau. Nah, kembali bahwa ini adalah sosiogram yang saya permudah. Maksudnya kalau Anda baca di buku, itu kan dia bikin yang pakai hitungan-hitungan gitu ya. Kalau ada yang sudah punya buku kan Anda lihat ya, ada hitungan, ada rumus segala macam ya. Nah, kan saya tadi udah ngebayangin kalau 40 orang kan ribet ya bikinnya. Nah, makanya kita pakai yang seperti ini juga, cuman dengan sistem yang lebih satu-satu aja. Jadi satu pilihan satu gitu ya. Oke, itu adalah sosiogram dan tabulasi. Jadi ini tabulasinya, yang tadi sosiogramnya gitu ya. Jadi ini tabulasi, dan yang tadi yang di bawah adalah sosiogram. Nah, boleh bertanya. Silakan. Kalau ada keraguan-raguan, kira-kira. Izin bertanya. Iya, silakan. Saya Rosdia Mereka, NPM 66, izin bertanya, Bu. Nah, sebenarnya kan frekuensi banyaknya pilihan itu kan sudah terlihat di tabel tabulasi kan, Bu. Jadi, kenapa kita buat lagi sosiogram kayak itu? Apakah tujuannya itu cuma untuk melihat, untuk memperjelas frekuensi pilihan itu, Bu? Oke. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Karena kita tidak boleh memperlihatkan hasil tabulasi kepada klien secara keseluruhan, gitu ya. Kalau nanti kita di sekolah, ketika kita mempresentasikan, jadi kan setiap selesai kegiatan pendukung, ini kan kegiatan pendukung ya, masuk dalam salah satu aplikasi instrumentasi. Ini kegiatan pendukung, kita boleh menyampaikan dalam bentuk layanan informasi. Jadi ada dua dapat kita ya, dapat kegiatan pendukung, dapat layanan informasi. Ketika kita menyampaikan di layanan informasi, kita hanya menyampaikan ini. Dengan kode-kodenya, ini nggak harus dia kita buat ya. Misalnya ini kodenya A01 gitu ya. Vika kita buat di sini A04 gitu ya. Kita sudah punya kode-kodenya yang kita sendiri hafal gitu ya. Yang tidak boleh orang lain tahu gitu loh. Kecuali si konselor. Ini yang kita sampaikan di kelas, gitu ya. Yang tadi nggak boleh kita sampaikan. Jadi tabulasi ini nggak boleh kita sampaikan di kelas. Itu rahasia kita. Jadi kalaupun kita pakai nama asli, di sini yang tahu kan cuma kita, gitu ya. Jadi dan tabulasi, sama kayak diagram, sosiogram ini kan sebenarnya diagram yang sifatnya mempermudah kita ketika menyampaikan sebuah hasil, gitu ya. Ini enak, kita akan nyampaikan di kelas nanti. Baiklah anak-anak sekalian, berdasarkan hasil sosiometri yang sudah saya lakukan minggu lalu, saya sudah mendapatkan hasil. Ternyata di kelas ini ada satu orang siswa yang paling disenangi dalam belajar.
gitu ya. Saya ngasih kode dia A05 gitu ya. Nah, kenapa saya tidak menyampaikan nama gitu ya? Jadi ada beberapa alasan kenapa kita tidak boleh menyampaikan nama. Seandainya, nah ini kan sosiogram tadi judulnya kan teman yang paling disenangi dalam, kita buat judul, teman yang paling disukai dalam belajar. Oke, dalam belajar. Nah, bagaimana kalau ini adalah sosiogram teman yang paling tidak disukai gitu ya? Nah, gimana? Kalau di sini saya tulis namanya Aulia, Aulia kesel nggak? Atau Aulia jadi malu nggak? Malu kan? Malu. Nah, makanya di sini kita kode gitu ya. A011 misalnya gitu ya. Nah, itulah dia. Sehingga kita nanti bilang, nah, si A011 adalah teman yang kurang disenangi di kelas kita, gitu ya. Nanti kalau kalian mau tahu siapa dia, maksudnya terutama Anda di posisi, maksudnya Anda mau tahu posisi Anda di mana, Anda boleh temui saya di ruang konseling, gitu ya. Jadi kita boleh kasih tahu posisi anak itu, tidak posisi temannya. Misal dia datang nih, si Fadlan datang sama Ibu. Bu, Fadlan di mana, Bu? Oh, saya kasih tahu boleh, Fadlan di sini. Fadlan di sini, gitu ya. Nah, ini Fadlan di sini. Dan saya nggak boleh kasih tahu ini siapa, nggak boleh, gitu ya. Tapi kalau anak ini datang ke saya, nih si Aulia datang, Bu. Kalau saya di mana posisinya, Bu? Nah, kamu posisinya di sini. Kamu adalah orang yang paling tidak disenangi di kelas kamu. Nah, kenapa? Kita akan cari tahu, kita jadikan layanan konseling perorangan. Maka Anda dapat 3 langsung. Kegiatan pendukung 1, layanan informasi 1, layanan konseling 1. Udah 3, udah kali 2 jam mata pelajaran, Anda sudah dapat 6 jam mata pelajaran dari kegiatan ini doang. Gitu ya. Ini kalau di sekolah kan nanti kita ngitung-ngitungnya kayak gitu ya. Gimana dapat 24 jam seminggu. Gitu ya. Maka ini sudah dapat 6 jam kegiatan. Gitu ya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Silakan. Saya izin bertanya. Perkenalkan nama saya Erin Karina, NPM 06. Tadi kata Ibu di buku ada rumus-rumus. Nah, di sini Ibu permudah. Jadi di contoh Ibu ini tidak usah lagi dibuat itu apa rumusnya itu tuh, Bu. Oh, tidak usah lagi gitu ya. Tidak usah lagi gitu ya. Kita pakai yang mudah-mudah saja gitu ya. Bahasa Indonesia. Tapi kalau mau Erin tertarik untuk melakukan sesuai dengan yang di buku, boleh Erin gitu ya. Jadi nggak salah gitu ya. Bu, saya tuh nggak mau yang kayak Ibu jelasin, mudah nian gitu ya. Saya mau yang agak menantang dikit lah gitu. Boleh Erin pakai yang di buku gitu ya. Jadi nggak masalah, nggak salah. Justru itu lebih benar gitu ya. Tapi kenapa saya kasih ini? Takutnya jatuh jadi beban banget ya. Belum Aum lagi ngitung Aum habis ini kan gitu loh. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Siapa lagi? Ayo. Gak ada nih. Udah pas. Udah paham semua nih. Saya, Bu. Iya, silakan. Saya Muhammad Fadlan ingin bertanya lagi, Bu. Untuk yang apa tadi, Kak? Yang mana? Sebentar, Bu. Untuk pengkodean itu terserah kita kan, Bu, kita buat misalnya inisial ataupun nomor ataupun yang seperti Ibu contohkan tadi. Ya, terserah kita. Justru kalau kita pakai singkatan nama tadi berbahaya, misalnya Muhammad Fadlan MF gitu ya, Yayang Kurnia YK gitu ya, Faza FI, ya, itu ketahuan gitu ya. Justru bikinlah kode yang orang tidak mungkin tahu gitu ya. Oke, ada lagi untuk sosiometri? Paham sosiometri ya? Gampang ya? Gampang banget ini mah. Bu, ya. Mau tanya, Bu. Silakan. Itu untuk kodenya tadi kan nggak ada ketentuan kan, Bu? Jadi nggak bisa ada. Kita bikin sendiri kan? Yoi. Ibu. Yes. Tapi untuk saat kita memilih, itu kita harus tahu keterangan siapa yang kita pilih kayak gitu kan, Bu. Misalkan kita sedang memilih nih,
kita harus tahu kodenya siapa-siapa aja itu dikasih keterangannya kan, Bu? Ya, itu kalau kita siswanya ngisi gitu ya. Siswanya ngisi. Makanya ingat ya, saya kan sudah pernah bilang bahwa dalam melakukan kegiatan aplikasi instrumentasi, Anda harus melakukan 5 pengadministrasian instrumen. Yang pertama adalah Anda menjelaskan instrumen tersebut. Maka ketika Anda masuk kelas, Anda jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Selamat siang. Hari ini Ibu akan melakukan kegiatan namanya sosiometri. Gitu ya. Apa itu sosiometri? Sosiometri adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling. Salah ya? Kok nggak ada yang ngoreksi? Sosiometri itu adalah salah satu kegiatan administrasi dalam bimbingan konseling yang sifatnya untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial Anda semua di kelas ini, gitu ya. Nah, kegiatan ini akan Ibu lakukan. Ibu nanti akan membagikan sebuah kertas kepada Anda. Di situ ada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di kertas itu. Yang pertama, sebutkan nama teman yang Anda senangi dalam belajar. Yang kedua, sebutkan teman yang Anda senangi dalam bermain. Yang ketiga, sebutkan teman yang kurang Anda sukai. Silakan Anda tuliskan di sana 1 sama saja, gitu ya. Nah, Ibu menjamin bahwa apapun yang Anda tulis nanti akan dirahasiakan. Jadi tidak akan ada yang tahu Anda pilih siapa, gitu ya. Ibu akan menjaga rahasianya dan tidak akan membocorkan kepada siapapun juga, gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu ketika menuliskan namanya. Dan Ibu harapkan tuliskan nama panjang teman Anda, jangan tuliskan nama panggilan, gitu ya. Misalnya kan suka ada nama-nama panggilan ya. Jangan, tapi tuliskan nama panjangnya. Nama panjangnya Novianti Permata, gitu ya. Tulis namanya, gitu ya. Jadi jangan ragu gitu ya. Silakan karena Ibu akan menjamin rahasianya, gitu ya. Nah, ada bagian kertasnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Nanti Ibu akan ambil kembali kertasnya. Nah, Anda kasih tahu seperti itu. Itu namanya limatmen. Limatmen itu membuat mereka menjadi yakin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, gitu ya. Jadi dia nggak ragu, gitu ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita berikan, karena kita menjamin kerahasiaannya. Jadi makanya setiap instrumen Anda harus jelaskan kegunaannya apa, dan untuk apa, kemudian ada jaminan bahwa yang dia jawab itu jadi rahasia, gitu. Itu penting ya. Gitu. Jadi makanya Anda kasih tahu nanti bahwa ini akan saya olah, gitu ya. Dan akan saya sampaikan hasilnya nanti secara umum, dan yang buat ingin tahu secara pribadi boleh temui saya nanti di ruang konseling, gitu ya. Kan 5 menit sampai penyampaian hasil, gitu ya. Oke. Mengerti? Ibu. Paham? Ya, oke. Ibu. Nah, Bu bertanya, Bu. Yes, silakan. Siapa dulu nih? Ya, silakan Fadlan. Itu kan ada pertanyaan yang kita kasihkan ke siswa nanti kan, Bu. Pertanyaan itu ada ketentuannya nggak, Bu? Ada 3 atau berapa gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada ketentuan. Nggak ada. Ada. Jadi boleh. Saya mau 5, Bu. Saya mau tahu kira-kira teman yang dia sukai dalam main games bareng siapa? Boleh gitu ya. Teman yang tidak disukai dalam kalau nongkrong bareng siapa? Gitu. Jadi boleh berbeda gitu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Abrar. Ya, baiklah, saya Abrar Ibrahim Putra, NPM 061. Jadi kan, Bu, contoh misalkan pertanyaan kita itu siapa siswa yang paling tidak disukai di kelas ini? Seperti yang Ibu contohkan tadi, misalkan Aulia. Apabila Aulia ingin mengetahui siapa orang yang paling tidak disukai, kemudian beliau kan tahu bahwa orang sekelas itu tidak menyukai dirinya, seperti itu kan, Bu ya? Iya. Jadi kan kita kan perlu adanya penindaklanjutan penyebab apa yang terjadi, mengapa Aulia tidak bisa disukai, seperti itu kan, Bu ya? Iya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana, Bu, apabila karena Aulia tadi ingin mengetahui siapa yang paling tidak disukai di kelas, kemudian beliau tahu bahwa yang tidak disukai di kelas itu adalah dia, dan beliau mungkin merasa seperti minder ataupun terjadi sebuah amarah yang disimpan di dalam hatinya. Apa yang perlu kita lakukan, konselor, Bu, atau guru BK? Oke, terima kasih. Ya, jadi itulah akan dilakukan namanya layanan konseling perorangan ya. Ada salah satu layanan BK namanya layanan konseling perorangan, dan kita semua harus bisa melakukannya. Di layanan itulah kita menumbuhkan kembali
mencari solusi, yang pertama kita harus tahu kenapa dia sampai tidak disukai. Misalnya, oh dia ternyata tidak disukai di kelas itu karena dia suka ganggu gitu ya. Suka ganggu temennya, suka misalnya ngambil barang temennya, atau dia suka apalagi yang tidak disukai, suka nanya dosen, Bu, tugasnya dikumpul nggak gitu ya, padahal temannya sudah lupa semua gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak disukai gitu ya. Nah, kita cari tahu penyebab dia tidak disukai itu dari dia sendiri pertama ya. Misalnya ketika dia datang kepada kita, baiklah kita cari tahu, misalnya kita sudah konseling, kita sudah tahu, oh kamu kenapa gitu, kamu adalah orang yang paling tidak disukai di kelas ini. Pasti ada sebabnya gitu ya. Kita cari tahu dan kita carikan solusi gitu ya. Jangan sampai malah dia menjadi lebih jadi insecure dia di kelas itu ya. Jadi nggak pede lagi dia di kelas itu. Nah, jangan sampai. Oleh karena itu, dalam layanan konseling perorangan, Anda harus pandai dalam melakukan konseling. Konselor itu tugasnya membuat si klien menjadi mandiri, bukan menjadi lebih tidak percaya diri. Jadi, Abrar dan teman-teman lainnya ketika menemukan hal seperti itu nanti, memang kalaupun siswanya nggak datang ke ruang konseling, kalian panggil gitu ya. Nah, yang paling disukai kalian panggil, yang paling tidak disukai juga dipanggil. Misalnya tadi yang paling disukai, si Neni nih, Neni paling disukai gitu ya. Maka Neni juga harus kita panggil gitu ya. Kenapa dia paling disukai dalam belajar? Ternyata Neni ini suka membagikan jawaban ketika ujian. Makanya dia disenangin gitu ya. Atau Neni ini paling suka bikinin orang tugas. Nah, berarti Neni harus kita panggil. Jadi dia paling disukai atau dia paling tidak disukai, semuanya harus dipanggil gitu ya. Dilakukan kegiatan konseling sama dia. Kalau bagus, oh ya dia disenangin gitu ya. Karena dia suka traktir. Ya. Jadi kita tahu alasan mereka disenangi. Nah, bahkan seperti pertanyaan Fadlan tadi, boleh gitu ya, di dalam lembar yang kita bagikan, kita kasih pertanyaan satu lagi. Misalnya, sebutkan nama teman yang paling kamu sukai dalam belajar. 1. Kemudian di bawahnya alasannya, gitu ya. Alasannya titik 2, gitu ya. Misalnya 1 apa 2, boleh gitu ya. Sehingga kita bisa baca, gitu ya. Oke, paham? Paham? Paham, Bu. Yakin? Oh, baik, Bu. Iya. Nah, izin bertanya, Bu. Silakan. Masih boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh sebanyak-banyaknya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Anissa Putri, NPM 049. Nah, Bu, misalnya kita memilih 3 jawaban, Bu. Yang 1, 2, atau 3 tadi. Nah, tapi dalam kelas itu ada beberapa siswa yang cuma milih 1 atau 2, Bu. Itu respon kita sebagai konselor atau guru BK itu gimana, Bu? Jadi kita kasih pilihan 3 misalnya. 3. Dia jawabnya cuma 2 atau 1. Iya. Iya. Oke. Itu tidak hanya dalam masalah sosiometri ya, tapi juga dalam angket gitu ya. Itu juga sering terjadi. Makanya pentingnya kita menekankan mereka harus menjawab itu gitu. Yang kemudian yang kedua, kita boleh confirm balik lagi ke dia. Misalnya saya balikin, Sinta, kemarin kan Ibu minta jawabannya 3 nih, Sinta baru jawab 2. Ya, yang satu lagi coba Sinta bantu jawab gitu ya. Karena kan itu di kelas kita sendiri gitu ya. Kita bisa temukan mereka siapa kan gitu ya. Gitu. Jadi boleh Anda tanya lagi aja gitu ya sama kelasnya gitu ya. Misalnya Elsa gitu ya. Nih Elsa mana mukanya gitu ya. Nah, mana gitu ya. Boleh Anda kembalikan ke mereka gitu ya. Tanya lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau nanya dong, Bu? Ya, silakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rudini, NPM 47. Mukanya dong. Jadi, gini. Apa, Bu? Mukanya dong, biar Ibu lihat. Kan Ibu udah lupa-lupa wajahnya ini. Saya lagi di kebun, Bu. Oh, lagi di kebun, Bu. Nggak apa-apa. Oh, beneran nggak apa-apa, Bu? Hah? Beneran nggak apa-apa, Bu? Beneran. Nanti nggak sopan katanya pakaiannya, Bu. Nggak apa-apa. Silakan. Ini semuanya kelihatan kameranya ya. Jangan-jangan sambil tidur lagi nih dengerin saya. Yuk keluarin semua kameranya. Curiga saya. Nah, silakan Rudini. Jadi gini, Bu. Misalkan kita membuat pertanyaan tuh siapa yang paling dibenci kan, Bu? Nah, ketika kita membuat saling membenci itu terdapat cuma 1 orang yang paling dibenci, misalnya, Bu. Jadi
Kalau buat diagramnya nanti, kalau buat apa tuh tanda panahnya cuma ke satu orang berarti, Bu? Iya, benar. Iya, Jadi betul sekali. gimana cara bikinnya, Bu? Banyak Berarti, sekali gitu, Bu. iya, satu lingkaran, semua panah ke dia gitu kan. Gitu. Oh, jadi gitu. Iya. Sama dengan yang disukai nanti kan. Yang paling disukai di kelas ini adalah Rudini. Maka satu panah, satu lingkaran Rudini itu semua suka arah panah ke Rudini semua gitu ya. Gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Tapi itu memang jadinya cukup gampang ditebak ya gitu ya. Kalau memang satu gitu di kelas itu. Oke, ada lagi? Kalau ada saya mau memperlihatkan. Nah, ternyata gitu ya, sekarang sudah ada yang modern gitu ya. Nggak sesusah yang kalian bayangkan gitu ya. Tadi kan ngerjainnya secara manual gitu ya. Nah, ternyata sudah ada yang ciptain lah ya, mempermudah sedikit. Tidak mudah-mudah banget sih, cuman dia sudah menciptakan yang lebih gampang. Jadi dia bikin dari Excel sebenarnya gitu ya. Nah, ada dua. Kalau mungkin nanya ke senior-senior ada yang punya, ada yang sudah beli gitu ya, sudah beli gitu, atau sudah beli atau sudah berbagi lah ya. Mungkin yang beli satu tapi dibagiin sekelas gitu ya. Jadi namanya aplikasi dibuat kan suka dijual ya, nggak ada yang gratis gitu ya. Nah jadi ada yang sudah beli gitu ya, ada yang kemudian membagikan kepada kelas-kelasnya. Itu nggak masalah gitu ya. Kalau mau pakai itu juga nggak masalah. Nah saya mau memperlihatkan yang punya lab kita gitu ya. Jadi lab kita juga sudah beli gitu ya. Nah, namanya e-sosiometri gitu ya. Oke, ntar. Kita akan lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nampak? Kelihatan, Bu. Nampak. Kelihatan ya? Nampak. Oke. Kelihatan. Oh, ini pas pula namanya Eki. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya programnya masih di Excel gitu ya. Cuman kita sempat beli ini beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada yang sudah ada versi terbarunya gitu ya. Cuma kita nggak update gitu ya. Nah, ini adalah jadi sifatnya kayak gini. Nah, gitu ya. Ini halaman depannya. Namanya e-sosiometri. Nah, ini sudah punya Unip, punya lab BK Unip ya. Nah, ini sudah tinggal Anda input gitu ya. Input data pilihan, tinggal cetak instrumen gitu ya. Nah, ini contohnya adalah punya anak semester. Nah, ini saya curiga anak-anaknya ada di sini beberapa orang ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jangan disampaikan disebarluaskan gitu ya. Karena ini sudah 2018 juga gitu ya. Udah lama gitu ya. Nah, Bu, maaf, Bu. Iya, sayang. Belum kebuka. Belum kebuka. Oke. Iya. Tunggu, kita ulangi lagi. Apa? Ada Sudah, Bu, nampak. Sosiometri di halaman itu keluarnya? Iya. Nampak, Bu. Ya. Iya, Bu. Sosiometri ya. Oke. Nah, ini namanya e-sosiometri itu. Jadi sudah lebih gampang gitu ya. Anda tinggal menginputkan data. Ini sudah ada pilihan input data pilihan dan cetak instrumen. Kita lihat cara input data pilihan. Oke. Ini namanya, jadi ini rahasia ya, tapi saya buka di sini gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Anak kelas ini yang ngelihat namanya, temannya jangan disebarluaskan. Nah, ini adalah namanya, nama orangnya, kemudian kita tinggal ngisi di sini. Dia pilih siapa gitu ya. Jadi ini 5, ini nama orangnya nanti gitu ya. Ini hasilnya. Pindahnya ke sana nanti gitu ya. Nah, ini kemudian cover untuk sudah ada di sini gitu ya. Jadi berapa orang jumlah siswanya, laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang, nama konselornya siapa gitu ya. Ini sudah ada di halaman depannya gitu ya.
Itu. Kemudian fasilitas yang ada di dalamnya, ini sudah kita bisa lihat profil per individu. Oke, nama lengkapnya siapa gitu ya, kita bisa lihat di sini. Kita tinggal cari. Kita mau lihat siapa ya misalnya di sini. Taufik gitu ya, Yuke gitu ya. Taufik lah gitu ya. Nah, ini si Taufik. Taufik ini sudah ada di sini keterangannya semuanya, kita tinggal kasih baca gitu ya. Nah, jumlah teman yang Anda pilih ada 4 orang. Pilihan ada 7, dia tidak menjawab pertanyaan kita. Kemudian, kenapa gitu? Ada yang memilih dia gitu ya, karena dia itu orang yang baik dan suka menyanyi gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa orang suka menyanyi dipilih gitu ya. Nah, ini dipilih di sini gitu ya. Kemudian ada orang yang memilih dia karena cita-cita yang sama gitu ya. Oke. Itu kalau yang lebih lengkap coba kita tengok ini. Nah, dia memilih semuanya dijawabnya, tapi orang tidak ada memilih dia satupun ini ya anaknya gitu ya. Oke. Jadi sudah ada hasilnya. Gimana cara baca grafik semuanya ada di manualnya gitu ya. Nah, Anda harus pelajari manualnya sebelum Anda menggunakan alat ini gitu ya. Kemudian ini profil untuk kelompok hasilnya. Jadi kita mengarah kepada 4 hal ini ya, pribadi, sosial, budget, dan karir sesuai dengan bidang pengembangan BK gitu ya. Jadi jangan dilupa-lupakan bahwa ini sesuai dengan bidang pengembangan BK. Oke. Nah, nah ini sosiogramnya. Sosiogramnya beda lagi bentuknya gitu ya. Oke. Dia lebih semacam lebih ribet gitu ya. Kalau kita dilihat, nah ini ada sosiogramnya. Jumlah siswa 31, laki-laki 3, perempuan 28 ya. Bintang populer nomor 5. Coba kita lihat nomor 5. Nah, nomor 5 paling banyak dipilih ya. Panah paling banyak ke dia nih. Tuh. Gitu ya. Nomor 10, ini juga nomor 2 dipilih paling banyak, nomor 11. Oke. Nah, di sini kalau di sini dia sudah kasih tahu kita nggak ngitung apapun lagi gitu ya. Kita tinggal masukin, selesai gitu ya. Oke. Kemudian ini tabulasi yang tadi harusnya kita buat sendiri. Nah, ini sudah dibantu buatin sama aplikasinya gitu ya. Ya, dia sudah kasih sendiri di sini. Oke. Nah, di sini ada 10 pertanyaan bedanya ya. Kalau yang tadi kan kita cuman 1 pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Kalau ini sampai 10 pertanyaan. Jadi ada 10 pertanyaan teman-teman yang ini teman yang memiliki hubungan khusus dengan saya gitu ya. Oke, kemudian itu ya. Nah, ini kalau mau cetaknya, cetak instrumennya ini. Jadi ada 12 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama teman yang saya percaya, kedua teman yang saya senangi, teman yang memiliki hubungan khusus. Nah, itu ada 12 pertanyaan. Oke. Kita tinggal tulis sama anaknya di sini, kemudian langsung nanti pindah ke data yang tadi. Gitu ya. Nah, itu sekilas info bahwa sudah ada alat atau aplikasi yang bisa digunakan. Gitu ya. Kalau mau dapat, silakan beli sendiri-sendiri. Gitu ya. Nggak ke ibu belinya, karena ibu nggak jualan. Gitu ya. Silakan, kalau ada pertanyaan, sampai di sini paham ya? Bikin sosiometri ya? Paham? Paham nggak? Kalau masih ragu-ragu, Insya Allah paham, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, nah kita akan melihat sedikit lagi tadi bagian tugasnya, bagian tugas PPT-nya ya. Oke, PPT-nya masih nampak ya. Nah, ini ketika jumlah siswa kita sudah 40 ya. Nah, ini dia. Bisa dibayangkan kan? Nah, ini 12 nih, paling banyak. 29 ya. Nah, inilah yang harus Anda gambar. Ketika jumlah siswanya 40. Ini 45 malah ya siswanya nih ya. Nih 45. Nah, ini namanya klik ya. Nanti kalau ada yang bertanya apa itu namanya, ini namanya klik. Sorry.
Nih ya. Ini namanya klik ya. Nih, ini klik. 1. Nih ya. Ini 2. Ini klik ketiga nih. Bahkan ini sebenarnya klik gitu ya. Apa itu klik gitu ya? Klik itu adalah kelompok-kelompok dalam kelompok besar gitu ya. Ini kelompok besar nih ya. Ini kelompoknya satu besarnya nih. Nih, dia nyatu nih. Oh, ini terpisah juga ya. Nah, nanti kayak gitu dia. Nah, ini cara analisisnya gitu nanti ya. Nih. Sorry. Nah, apalah cacing-cacing ini gitu ya. Nah, ini orang-orang yang tidak memilih dan tidak dipilih. Entahlah manusia apa ini gitu ya. Kenapa di kelas nomor ini 40 juga, Bu. Mana? Nomor Ini 40. Ya? Oke, ya. Itu ya, terpisah dia. Oke. Nah, jadi di kelas ini ternyata terpisah-pisah ya. Tidak terjadi satu kesatuan. Kelompok paling besar itu berada di mana? Di sini ya. Ini paling besar ya. Oke. Ini dia berteman berempat saja nih. Ini berteman berdua. Ini berteman berlima. Nah, itu juga terjadi di kelas Anda, baik di kelas A, kelas B saya rasa ya. Akan ada kelompok-kelompok tertentu. Ini kalau di kampus saya dulu ya. Ini golongan para artis gitu ya, yang cantik-cantik, putih, mulus, tinggi, langsing, anak orang kaya gitu ya. Ini sekelompok gitu ya. Ini ada sekelompok lagi yang kutu buku gitu ya, yang kerjanya ke perpustakaan, kacamatanya tebel, tugas paling dulu selesai gitu ya. Nah, ini ada lagi kelompok-kelompok sembrono gitu misalnya gitu ya. Jadi di kelas itu akan terjadi dan akan ada temukan kelompok-kelompok itu gitu ya. Nah, saya rasa di kelas sana juga ada itu ya gitu ya. Ini kelompok geng selebritis gitu ya. Ini geng para kutu buku gitu ya. Ini geng para pendaki gunung gitu kan. Dia akan menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, itulah yang akan kita lihat dalam sebuah sosiogram gitu ya. Kalau sosiogram nampak gitu ya. Kalau di tabulasi tadi nggak nampak gitu ya. Ini juga nih, kalau kita lihat coba. Nah, ini yang nomor 34 nih banyak banget yang pilih dia ya. Kenapa lah dia sampai dipilih sebanyak itu gitu ya. Oke. Ini juga nggak ada yang milihnya. Nah, ini bertiga dia. Kemudian nih, ini sekelompok ya. Ini 32 nggak masuk ya. Tuh. Jadi nampak, kalau di sini nampak dan Anda bisa melihat. Ini kenapa berdua berteman gitu ya. Ini kenapa berdua berteman gitu ya. Ini bisa dianalisis satu-satu. Kemudian Anda bisa lakukan. Nah, ini juga mempermudah Anda dalam membentuk kelompok konseling kelompok ya. Nah, ini udah sekelompok dia nih. Jadi kalau ditanya pertanyaannya, gimana cara membentuk kelompok dalam konseling kelompok? Nah, ini melalui sosiogram. Gitu ya. Oke. Nah, setiap kegiatan BK, jika mau dinilai, jika mau dapat nilai poin dalam hitungan jam, maka kita harus bikin yang namanya RPL. Gitu ya. Satlan, kalau dulu namanya. Nah, ini dia bentuknya, maka kita harus bikin. Nah, kita buat. Ini bisa di-download di mana-mana ada format ini. Jadi Anda harus buat format ini nanti ketika praktek sama mata kuliah saya. Isinya topik bahasan, berarti sosiometri, kemudian bidang bimbingan, sosial dan belajar, jenis layanan, aplikasi instrumentasi, atau jenis kegiatan pendukung, boleh diganti di sini. Fungsi layanan atau fungsi kegiatan pendukung, tujuan layanan atau tujuan kegiatan pendukung, jadi boleh diganti semua ini. Kemudian uraian kegiatan bagaimana, metode, sampai ke terakhir catatan khusus kalau ada. Nah, ini format ini nggak baku. Nanti karena download, misalnya Anda cari di Google ya, format RPL bimbingan konseling. Nah, nanti klien lagi keluar. Terus Anda bingung, nggak usah bingung. Kerjain aja gitu ya. Kalau sama saya nggak ada yang salah selama Anda kerjain gitu ya. Oke. Ini nanti harus Anda buat ketika mata kuliah tugasnya. Kemudian ini contohnya juga sama. Oke, gitu ya. Nah, ini yang perlu Anda jelaskan. Jadi, buat videonya, nanti ada tugas habis ini ya.
buat video, Anda melaksanakan kegiatan sosiometri sampai Anda selesai. Yang di videoin ketika Anda melakukan sosiometri, yang kemudian dikumpulkan adalah hasil sosiometrinya. Yang pertama, Anda perlu menjelaskan isi, tujuan, dan kegunaan. Cara menjawab seperti tadi ya. Jadi ini adalah sosiometri, gunanya untuk mengetahui hubungan sosial Anda. Cara menjawabnya adalah Anda mengisi kertas yang saya sudah bagikan, dijawab selama 10 menit, kemudian jawabannya akan saya olah dengan komputer karena saya sudah punya aplikasinya. Kemudian saya akan sampaikan minggu depan hasilnya lewat sosiogram. Dan kalau ingin tahu posisi Anda di mana, Anda boleh konseling sama saya. Dan hasilnya digunakan untuk pengembangan diri Anda. Gitu ya. Itu penjelasan singkat, nggak boleh ditiru. Penjelasan Anda harus lebih lengkap dan lebih jelas. Gitu ya. Oke, itu contoh. Gitu ya. Oke, nah ini tugasnya. Nah, nanti tugasnya akan saya share di Google Classroom biar bisa dijawab, nggak usah dicatat gitu ya. Lakukan kegiatan sosiometri pada sebuah kelas di sekolah. Nah, kalau memang di sekolahnya belum, di tempat tinggalnya sekolah belum ada, boleh cari kumpulan orang aja. Misalnya remaja masjid kompleknya gitu ya, atau kumpulan anak RT-nya gitu ya. Atau kalau Anda tergabung dalam suatu organisasi mungkin organisasi apa gitu, yang jumlahnya minimal 20 orang lah gitu ya, satu kelompok itu. Lakukan limatmen. Limatmen yang tadi saya bilang menjelaskan isi, kemudian menjelaskan tujuan, menjelaskan cara, dan segala macam. Ya. Sampai dengan laporan nanti gitu ya. Nah, buat 3 pilihan, boleh lebih, jadi boleh 3. Saya tadi kan ngajarin temannya disukai dalam belajar, dalam bermain, dan kurang disukai. Kalau mau lebih, boleh. Misalnya saya mau buat 5 pilihan, Bu. Boleh. Berarti 5 sosiogram, 5 tabulasi nanti ya. Dan 5 analisis. Gitu ya. Nah, silakan dibuat nanti RPL-nya, atau satkungnya, atau satlannya. Dibuat label proknya, tabulasinya, sosiogramnya, dan lampiran kertas pilihan siswanya boleh difoto aja, dikirim ke pas pengumpulan tugas. Gitu ya. Oke. Ini akan saya share juga nanti di Google Classroom biar Anda punya tempat untuk menjawab gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan batas ini. Bu. Yes. Sosiogramnya itu dibuat 3 bentuk sosiogram, Bu. Sosiogram bebas, lajur. Nah, kalau Anda mau boleh, tapi kalau Anda nggak mau boleh pilih 1. Ya. Kalau mau, saya mau 3-3-nya, Bu, gitu ya. Saya lagi semangat nih bikin tugas. Oke, buat 3-3-nya gitu ya. 1 aja. Tapi kalau nggak, Bu, 1 aja boleh. Pilih dari 3 tadi ya. Boleh lajur, boleh lingkaran, boleh bebas ya. Silakan lagi yang lain. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Jadi waktu kita ngasih itunya tadi harus di video, Bu. Ngasih apa tuh? Ngasih waktu itu tuh ngasih apa? Sosiometri. Hah? Ya, sosiometri. Yang kata Ibu harus di video tadi? Oh ya, limatmennya. Limatmennya aja ya. Nggak usah semuanya di video, sampai Anda ngolah-ngolah lagi bikin sosiogramnya Anda video juga enggak gitu ya. Ketika Anda memberikan sosiometri itu aja gitu ya. Ketika Anda, Assalamualaikum, saya mau ngasih sosiometri nih, gitu ya. Itu yang Anda videokan, yang akan dikumpul sama saya nanti gitu videonya. Jadi kelihatan memang Anda melakukan gitu ya. Karena pengalaman ada yang tidak melakukan, dia ngambil data entah dari mana gitu ya. Akhirnya ketahuan, nah, itu nggak baik gitu ya. Sebaiknya jangan dilakukan gitu ya. Oke, silakan. Pertanyaan lanjutan. Bu, saya tanya, Bu. Ya. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Silakan Yayang duluan. Baik, Yayang, silakan. Untuk pengumpulan data itu kan dibutuhkan banyak orang, Bu. Minimal orangnya itu ditentukan Ibu atau terserah? Kan ada sayang tadi, 20 orang sayang. Oh, terima kasih, Bu. Ya. Oke, silakan lagi. Silakan, siapa? Saya, Bu. Silakan, Ayu Karlina. Jadi gini, Bu, saya lagi diisolasi mandiri, nggak boleh keluar dari rumah, Bu. Jadi gimana, Bu? Oke, kalau gitu Anda lakukan secara online juga, gitu ya? Online. Boleh. Kenapa Anda positif atau baru ini? Kemarin, Bu, rapid test tuh hasilnya itu. Apa reaktif. Namanya itu?
Iya, reaktif. Jadi tadi baru tes swab. Oke, semoga negatif ya. Ya, Bu, amin. Amin. Oke, kita doain sama-sama semua yang sedang diisolasi sembuh ya. Amin. Amin. Oke, Ya tapi Allah. jangan ini ya, jangan apa? Jangan jadi pemikiran Ayu ya. Karena kalau Anda bahagia cepat sembuh ya, gitu. Oke. Saya juga kemarin sempat isolasi kan ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya, Bu. Siapa nih? Desti. Itu bebas kan, Bu, mau siswa SMP atau SMA? Iya. Kan dibilangin bebas, mau organisasi juga boleh gitu ya. Bebas pokoknya. Yang penting dikerjain. Ada lagi? Bu. Ya. Bu. Kalau Novianti. misalkan Novianti dulu silakan. Bu, ini buatnya lewat Excel, Word, atau PPT ngumpulnya? Terserah gitu. Yang taunya saya diselesaikan itu ya. Anda mau pakai manual, Bu? Saya manual, Bu. Ini, Bu, gitu ya. Anda foto gitu ya, tabel Anda gitu ya. Ini, Bu, sosiogram saya Anda foto, itu juga boleh gitu ya. Yang penting Anda buat. Silakan, lanjut. Ibu, kalau misalkan itu nggak sampai 20, 15 kayak gitu gimana, Bu? Usahakan sampai 20 ya. Susah nyari orangnya sekarang ini, Bu. Susah, Bu. Susah nyari orangnya. Pakai nanti gitu. Pakai Google Form gitu ya. Pakai apa gitu ya. Kalau memang susah cari yang langsung gitu ya. Tapi kan beberapa sekolah sekarang sudah mulai sekolah ya. Saya dengar ya. Tapi pakai lewat ada sip-sipnya, Bu. Iya, ada. Siswa dibatasi masuk. Ya, mungkin Anda pakai Google Form aja gitu ya, boleh. Nah, menjelaskan limatmennya, Anda rekam sendiri gitu ya. Kemudian Anda rekam ke mereka, misalnya gini ya. Rank di sekitar mereka, satu kelas di SMP itu ya. Misalnya Anda dapat kontak SMP-nya, Anda buat video. Anda menjelaskan limatmen, kemudian Anda kirim ke anaknya dengerin, kirim link Google Form Anda, gitu ya. Kan selesai gitu ya. Iya. Jadi mau dia nggak di kelas juga nggak masalah gitu. Yang penting saya pengen lihat Anda bisa menjelaskan limatmennya dengan baik gitu ya. Ada lagi? Ada? Habis? Paham ya? Saya akan upload sebentar lagi tugasnya. Kemudian dikerjakan. Minggu depan kita akan Zoom meeting lagi untuk saya menjelaskan AUM. Gitu. Jadi dikumpulkan minggu depan, habis itu kita AUM, kemudian dikumpulkan lagi tugas AUM-nya, begitu selanjutnya gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya akan akhiri. Semoga kita semua sehat ya. Terakhir, Bu. Ya, terakhir, Bu. Jadi tadi kan nggak apa-apa lewat video menjelaskannya, Bu. Ya. Untuk pertanyaan itu dikirim lewat Google Form berarti. Betul. Nggak harus ke sekolah berarti, Bu. Oh, nggak usah. Kalau memang nggak boleh ke sekolahnya, jangan. Kita nggak boleh melanggar protokol sekarang ya. Oke, ya, boleh. Nanti kan Anda tinggal lampirin ketika, kan ada lampiran ya, lampirannya Google Form yang diisi anak tadi kan bisa Anda lampirkan ke saya kan, gitu ya. Bisa Anda screenshot atau Anda gimana caranya kan, bisa lihat ke saya bahwa anaknya sudah mengisi Google Form-nya gitu ya. Oke? Oke, Bu. Habis? Ada lagi? Kalau ada pertanyaan boleh langsung di grup ya, tanya aja biar pertanyaan Anda juga dibaca oleh teman lainnya sehingga teman lainnya juga paham gitu ya. Oke? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita siang ini. Udah sore juga ya. Saya doakan kita semua sehat ya. Sehat, dan jaga diri ya. Jangan kemana-mana dulu lah gitu ya, kalau memang tidak wajib. Jangan nongkrong-nongkrong dulu gitu ya. Jaga kesehatan kita dan jaga kesehatan keluarga kita juga gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya.